Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Rabu 2 Juli 2025. Kita memasuki pembahasan seminggu bersama Korah dan kawan-kawan, dan hari ini adalah hari yang kedua. Renungan hari ini berjudul Para Penuduh. Firman Tuhan kami ambil dari Bilangan 16 ayat yang ketiga. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, "Sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan?" Menuduh adalah salah satu cara untuk menjatuhkan orang lain. Sebab dengan tuduhan, nama seseorang bisa jatuh, dan dia bisa kehilangan kepercayaan dari orang lain. Itulah yang dilakukan oleh Korah dan kawan-kawan. Bilangan 16 ayat 3 berkata, maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, "Sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang yang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan?" Tuduhan yang disampaikan oleh Korah dan kawan-kawan adalah tentang Musa dan Harun yang melebihi batas dalam mengambil hak mereka. Kalimat "sekarang cukuplah itu" di dalam Alkitab King James Version ditulis "Ye take too much upon you." Artinya, kamu mengambil terlalu banyak atas dirimu. Hal apa yang dimasukkan oleh Korah dan kawan-kawan? Kata-kata Korah dan kawan-kawannya itu bisa dibahasakan dengan kalimat sebagai berikut. Jabatan-jabatan suci tidak didistribusikan secara merata. Kamu mengambil bagi dirimu sendiri jabatan-jabatan yang paling penting, seolah-olah kekudusanmu yang lebih tinggi memberimu hak untuk itu. Sedangkan seluruh jemaat adalah kudus dan memiliki hak yang sama denganmu untuk dipekerjakan dalam pelayanan-pelayanan yang paling kudus. Perkataan Korah dan kawan-kawannya itu bisa dikatakan sebagai tuduhan. Karena mengenai jabatan yang diterima, Musa maupun Harun bukanlah atas kemauan mereka. Mengenai jabatan Musa, Keluaran 3 ayat 10-12 menjelaskan dengan sangat gamblang. Mengenai jabatan Harun, Keluaran 28 ayat 1-3 menjelaskan, engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keadilan, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Di mana letaknya Musa dan Harun mengambil jabatan semau mereka? Memang seperti itulah orang-orang yang iri. Mereka menuduh Musa dan Harun tanpa memiliki dasar kebenaran. Kalau kita mempunyai keberatan terhadap seseorang, terutama kepada pemimpin kita, janganlah terburu-buru mengucapkan sesuatu yang bisa menjadi tuduhan tanpa alasan baginya. Kita harus menemukan kebenaran terlebih dahulu, dan ketika kita menyampaikan kebenaran itu, kita menyampaikannya dengan hormat. Jauhi perkataan yang menuduh orang lain tanpa dasar, sebab itu akan menjatuhkan namanya di hadapan orang lain. Kita pun bisa mengalami kerugian jika apa yang kita tuduhkan itu terbukti tidak benar. Orang lain pasti tidak akan percaya lagi kepada kita dan akan menjauhi kita. Kata-kata bijak, perkataan yang tidak didasari pada kebenaran adalah sebuah tuduhan palsu. Bapak Ibu, saya mengajak kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kiranya Engkau menolongku untuk bisa menguasai diri, terutama di dalam perkataan, sehingga aku tidak sampai menuduh orang lain tanpa alasan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kami senang Bapak Ibu akan diberkati oleh renungan ini.
Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.